Good morning Maranatha. Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, Minggu 14 Mei 2023, saya ingin mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian menyediakan waktu sejenak untuk mengawali kesibukan dan aktivitas kita dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan saya untung akan membacakannya untuk kita semua. Renungan kita pada pagi hari ini diambil dari buku Renungan Pelita Maranatha dan diberi judul Kasih versus Menuruti Perintah. Adapun bacaan kita diambil dari Yohanes 14 ayat 15-21 dan nats yang akan kita baca terambil dari ayatnya yang ke-21a. Beginilah firman Tuhan. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Sebelum kita masuk dalam renungan, mari kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan sepanjang waktu hingga saat ini. Untuk pagi ini ya Tuhan, pagi yang sangat indah ini, kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu untuk mendasari di dalam kami beraktivitas hari ini. Berikan hikmat-Mu agar kami dapat menyelami apa yang menjadi kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, motif seseorang mengikuti perintah ada banyak. Bisa karena rasa takut, bisa karena ada kepentingan, misalnya agar mendapat upah, agar selamat, namun bisa juga karena kasih. Khusus untuk alasan terakhir, perintah Roh Kudus dibutuhkan. Mari kita merenungkan motif kasih seperti nats kita hari ini. Yang pertama, kita merenungkan faktor pendorong atau motivasi melakukan perintah Tuhan. Sebenarnya tidak ada pendorong yang tidak mengandung unsur ego, karena kebutuhan kita untuk berbuat sesuatu dengan tulus untuk Tuhan adalah kepuasan roh kita. Motif kita menjadi salah bila fokus kita bukan lagi untuk menyenangkan Tuhan atau mengasihi Tuhan dengan tulus, melainkan untuk tujuan-tujuan duniawi, seperti mencari pujian, bahkan juga rasa takut kita akan kematian, mengejar pahala, dan lain-lain. Yang kedua, kita merenungkan berapa lama kita akan melakukan perintah Tuhan. Kata memegang mengandung makna sikap yang taat, yang teruji dengan waktu. Tidak melupakan, tidak teralihkan kepada nilai-nilai lain selain perintah Tuhan. Yang ketiga, selain berpegang, juga melakukan perintah Tuhan, artinya tidak cukup hanya tahu dan meyakini kebenaran, tetapi rela membayar harga untuk mengimplementasikan, melakukan apa yang dipegang atau diyakini. Jadi, renungan kita pada pagi hari ini mengandung 3 pokok ide, yaitu motivasi dalam melakukan, yaitu kasih, keteguhan, yaitu teruji waktu, dan kerelaan membayar harga, artinya rela melakukan. Selama ini kita dibasuh oleh firman. Namun dalam menjalani kehidupan kita, apakah kita memiliki landasan kasih dalam melakukan perintahnya, teguh berpegang, dan rela melakukannya? Dari bacaan kita di atas, kita bisa merefleksikannya demikian. Maukah kita melakukan perintah Tuhan dengan dasar kasih seumur hidup kita? Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah mengajarkan kami untuk melakukan firman-Mu dengan dasar kasih. Terus ajarkan kami kerendahan hati ya Tuhan, agar kami terus memiliki kasih seperti yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan, kami berdoa bagi Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Maranatha, kiranya setiap pengurus Yayasan YPTKM selalu dalam perlindungan dan kasih Tuhan, agar di dalam mengemban tugas dan pelayanannya hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa bagi rektor dan para wakil rektor, serta pejabat struktural, juga para dosen dan karyawannya, serta mahasiswa yang ada maupun para alumni. Kiranya Tuhan yang berikan kekuatan dan kemampuan agar kami semua bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab kami dan dapat mencerminkan kasih Tuhan. Kami juga mendoakan bagi saudara-saudara kami yang sakit, kiranya Tuhan sembuhkan dan pulihkan.
Bagi yang mengalami pergumulan hidupnya, kiranya Tuhan yang akan mengentaskan segala permasalahannya. Bagi yang lemah imannya, kiranya Tuhan beri kekuatan dan pengharapan. Doa yang jauh dari kesempurnaan ini Tuhan kami naikkan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa, dan tetaplah bersandar pada Tuhan, karena Tuhan sumber kekuatan kita. Diberkati kita semua yang selalu mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kepadanya. Inilah visi dan misi Universitas Kristen Maranatha. Universitas Kristen Maranatha menjadi perguruan tinggi yang mandiri dan berdaya cipta, serta mampu mengisi dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni abad ke-21 berdasarkan kasih dan keteladanan Yesus Kristus. Misi, mengembangkan cendekiawan yang andal, suasana yang kondusif, dan nilai-nilai hidup Kristiani sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Salam, integrity, care, excellence. Selamat beraktivitas kembali, Tuhan memberkati.